So today we're gonna talk about let Kak Atiko talk about this. Welcome back to me, Fauza. So sister, introduce yourself. Hi, my name is Atiko Hanum. You can call me Atiko. And what we're going to talk today? We were going to talk about reading. Reading. What you want to say about reading? Nanti aku jawab pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Yeah. Pembukaannya aja bahasa Inggris pencitraan. Yeah. Okay, guys. Like just now, Kak Tiko told me that she started reading books because when she is reading, she will find something that can make you. Every time you broaden your knowledge and insight, it will make you happier and feel more relaxed. Is that right? Yeah. Benar. For example, like what was the last time? What was when did Kak, aku bahasa Inggrisku kok pau kali ya. When did the last time you read a book and what was it say it is about? What was it about? It was about Dia kebanyakan ketawa hari ini, jadi kekenyangan ini. Iya. Jadi kayak enggak connect gitu kan aku. banyakan campur makan ramen. Iya, makan ketika tempe. makan ramen banyak makan saus ini. Iya. Jadi lidahnya masih ini. Keluh jadinya ya. Iya, kalau so ketika will tell us, terus kakak mulai she starts reading books ya kan kak. Iya. Kayak misalnya membaca itu membuat kalian itu gimana gitu. Kalau I personally kak, I read every day gitu, karena kayak reading books itu sudah menjadi kebiasaan, udah jadi hobi yang kalau misalnya pun when I'm busy a whole day, I always set my time to read gitu, even though just 15 minutes before sleeping. Jadi kayak udah dijadikan kebiasaan. When I'm waiting for my friends, misalnya kayak nunggu kakak ya kan. Iya. Bang. Oh iya. Ya, baca buku dulu sampai Biasaan ngantuk-ngantuk iya. ya. Jadi kayak kadang membaca itu before sleeping or when I'm waiting for something or someone gitu membaca. Dan punya kebiasaan kayak every week or maybe twice a week itu ke bookstore ya. Kalau kakak Iya. gimana? Kalau aku sih kalau membaca itu tergantung mood ya. Kalau misalnya memang mood atau misalnya memang suntuk kali kayak aku mau ngelakuin apa gitu ya kan. Udahlah baca-baca aja lah sedikit gitu. Sebentar gitu. Jadi kayak terbuka aja gitu pikirannya. Tapi kalau baca tuh memang belum jadi kebiasaan, cuman masih tergantung mood aja. Kalau aku lagi ngebut baca dan aku butuh motivasi juga sih biar mau baca. Termasuk ketemu pipi ini yang alhamdulillahirabbil alamin. Kayak terinfluence ini ya, Aku jadi suka baca ya, termotivasi. termotivasi untuk membaca gitu. Iya, rezeki ya. And I'm Iya. with my sister. Dia tidak akan pernah mau will be on cam. Iya. So what was the topic that you read? Kemarin baru baca buku. Ya, tentang apa tuh kak? Coba dong kasih tahu kak. Tentang apa ya? yang kakak Kemarin baca? foto sih. Kakak baca di mana? Di Gramet tadi di sini kemarin. Barusan aja. Kemarin maksudnya. Barusan aja berarti kan tadi ya. Ini bukan tadi, kemarin. Yesterday. Ya, yesterday. Ini buku anti malas dan suka menunda. Kenapa aku termotivasi baca itu? Karena aku termasuk orang yang suka menunda-nunda. Nih, Buku anti malas dan suka menunda gitu. iya. Jadi gimana cara kakak mengatasi kalau kakak suka kadang-kadang suka feel so lazy and like postpone doing something, menunda melakukan sesuatu itu kakak ngapain? Kebanyakan main gadget. Kebanyakan main kawaii. Yang kakak mainin di HP itu kakak how many hours you can spend just for playing smartphone gitu? Enggak juga ya, maksudnya enggak sejam megang handphone terus enggak Ya. juga. Kadang beletak, kadang nengok lagi. Kadang gini, ada misalnya kita mau ingat nih mau nengok sesuatu. Pas kita megang handphone yang kita tengok yang lain. Nah, itu yang jadi ini bikin Iya, jadi iya, lama iya. sebenarnya. Banyak distractionnya Iya, ya. aturan misalnya mau nengok YouTube tentang misalnya entah YouTube tentang motivasi atau apa gitu. Tapi pas sampai di YouTube-nya yang dicari lain. Yang kayak muncul di timeline entah apa Iya. dan akhirnya kakak nonton Menarik. yang bukan yang seharusnya kakak lihat gitu kan. Benar. I see. Ya itu memang wajar sih terjadi karena memang smartphone itu kan didesain apalagi social media itu menurut
yang Pipi tahu ini kayaknya bagus ya lightingnya ini. Menurut yang Pipi tahu itu memang diset untuk make you addicted. Jadi kayak we just don't realize how many hours or how many minutes that we have spent just for scrolling social media, YouTube, Instagram or something. Karena memang dia desain untuk kita berlama-lama di sana. Iya, memang iya. Kadang gitu ini racun, makanya aku sampai matiin wifi ku kalau mau fokus. Iya sama, Pipi juga kayak gitu. Kalau misalnya when I want to read something and I don't want anyone disturb me, matikan ya, dimatikan. Kalau udah dimatiin nggak ada yang ganggu, jadi kita bisa fokus sama suatu pekerjaan. Dan kayak nggak mau balesin WA orang gitu kadang-kadang kayak, karena kalau udah dilihat tuh bawaannya mau langsung dibalas gitu, sedangkan sama kita sedang nggak mau bahas apa-apa gitu. Iya, kan. memang. Tapi maksudnya sedang tidak mau membalas pesan, tapi ketika dibuka kayak harus merasa dijawab gitu. Jadi dijawab cepat. Jadi kayak Jangan lama-lama bagusan nanti orang nungguinnya lama gitu kan. Orang nengok kita online kok nggak dibalas-balas. Nah, padahal chat kita banyak ya kan. Kita banyak Hidup lagi, atau sebenarnya kita sedang kadang-kadang gini loh, kita udah out dari WhatsApp tapi WhatsApp masih buat online gitu. Iya benar. Ya, kadang-kadang kayak gitu, atau mungkin dia Biar lagi balesin, bisa jadi, atau dia lagi balesin grup, kita lihat online kayak ini online kok nggak dibales-bales gitu. Jadi Iya. Social media juga membuat kita suzon nggak jelas gitu ya kan. Kita Iya. kok jadi bahas sosial media nih. Jadi kakak yang akhirnya dari buku yang kakak baca tadi itu apa sih sebenarnya solusinya supaya kakak tidak menunda-nunda dan mencegah rasa malas itu? Mungkin terutama itu kayaknya matikan wifi tadi ya, biar jangan malas. Jadi dimatiin wifi-nya, kita fokus sama kerjaan kita, atau cepat-cepat baca istighfar. Ya, dari buku yang aku baca itu harus ada mantra dari diri kita sendiri. Oh, kayak sugesti diri Sugesti gitu ya. diri ya. Jadi kalau Terus? misalnya ya sugesti diri lah kayak mana biar jangan mengerjakan Kita yang memotivasi menunda gitu, diri ya. sendiri. Atau baca Sayyidul Istighfar kali ya, biar jangan malas. Aku boleh malas baca istighfar baru kerjain yang lain. Ya, biar setannya hilang. Iya, dari yang aku baca itu. Terus satu lagi, bisa dari hitung mundur waktu. Aku kayaknya main HP 5 menit lagi lah, atau 4 menit lagi lah, udah 3 menit lagi. Cuman jangan nambah-nambah lagi ya, udah 5 menit aja, jangan nambah-nambah lagi. Dari 5 menit, enggak jadi 10 menit aja gitu. Jangan kayak gitu. Iya, dari buku yang aku baca sih. Iya benar. Terus tuh jadi kakak beli itu bukunya. Belum aku beli, cuman aku baca di situ aja. Akhir bulan guys, nggak ada duit. Bukan nggak ada duit, ada, tapi menipis. Sedang tidak menjadi prioritas Iya. membeli buku ya. Tapi kalau perut prioritas. Perut prioritas kayak gini. Kayak gini nih, makan di luar kan. Makanya jadi bulat kayak gini ya kan. Tapi nggak palas sih, udah pas aja. Udah pas. Terima kasih. Ada lagi kakak yang mau dibilang? Apa ya, aku mau bilang apa ya? Semalam aku baca buku itu banyak manfaat, terutama dari hal-hal yang pernah aku alami. Manusia itu punya lima apa katanya di sini ya? Nih, manusia itu mempunyai big five personality. Pertama itu kepribadian manusia itu kan ada 5. Nah, yang paling pertama, yang pertama itu ketertarikan, kepedulian. coba lebih kuat kak Berida. Pertama ketertarikan, kedua kepedulian, ketiga kesembuhan, keempat keakraban, dan kelima keterbukaan. Itu 5 big personality. Big five personality. Big five personality ya. Iya. Jadi aku menanamkan. Oh iya, memang iya sih. Memang iya kan? Dan mungkin kayak ini berdasarkan 5 faktor kayak kepribadian manusia terbukti berdasarkan 5 faktor utama factors ini sebenarnya. Extraversion, neuroticism, consequentiousness. Kok aku susah kali nggak ngomongnya ya. Agreeableness and openness gitu. Dengan kata lain, perbedaan kepribadian manusia ditentukan oleh komposisi gabungan kelima faktor ini. Benar. Jadi dari 5 faktor yang membentuk kepribadian manusia itu masing-masingnya itu memiliki kuantitas yang berbeda-beda, Iya, dan itu benar. yang membentuk kita. Ini orangnya ini terbuka sekali, ini orangnya ini sangat peduli sekali, dan ada orang yang nggak terlalu peduli, empatinya itu kurang. Mungkin faktor kepeduliannya itu tidak nggak banyak gitu ya kan di dalam personality dia. Iya. Nah, terus kalau misalnya kesungguhan, keakraban, dan juga termasuk keakraban gitu. Ada orang yang tidak mudah akrab, berarti tidak mudah akrab. faktor keakraban atau dalam bahasanya agreeable
agreeableness berarti dari kata agreeableness. Agree artinya setuju, dia artinya dia bisa mengakrabkan diri dengan mudah. Itu memang ada kayak contohnya Kak Tiko nih dia cuma jawab, dia berarti faktor agreeableness-nya itu lebih banyak dibanding mungkin kesungguhan, contohnya ya kesungguhan gitu. Dan mungkin kayak faktor openness-nya Kak Tiko ini juga besar ya. Jadi kakak tuh kayaknya yang besar itu ya faktor yang membuat kakak itu kalau ketertarikan, kakak mudah tertarik nggak melakukan hal-hal baru gitu. Tipe yang seperti itu Enggak sih, mudah tertarik ke orang nggak pala ya. Pala berarti ketertarikannya itu sedikit dibandingkan keterbukaan dan keakrabannya. Iya. Tapi kalau peduli nggak cuek-cuek gitu. Nggak cuek-cuek amat sih, tapi kepedulian kali pun juga nggak bagus. Nggak ya, jadi harus diseimbangi gitu diseimbangi, ya. benar. Orang malas cenderung memiliki angka kesungguhan yang rendah. Oh iya. Iya. Ada yang nyemangati. Aku harus bisa. Iya ngerti ya Kak. Jadi bisa Anda tebak kan kenapa mereka malas. Namun ada satu hal yang menarik, yaitu angka kepedulian mereka akan terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Nah jadi intinya adalah ketika orang yang suka malas-malasan itu faktor kepedulian di dalam personality-nya itu berarti sedikit gitu ya. Iya benar lah ya. Kan dia malas nggak peduli, bodo amat. Iya nggak sungguh-sungguh gitu. Oke, mana lagi yang kakaknya? Terus kayak gini Cuman ini katanya. yang penting karena aku suka. Karena judulnya adalah kemalasan adalah bawaan. Bawaan lo guys. Bawa. Jadi by the way kalau bilang Bawaan gen nggak sih? Nggak gen. Enggak ya, Nggak kita gen, lihat. itu ada di diri kita sih. Katanya gini, di masa lalu orang berpikir bahwa manusia tumbuh dari kondisi kosong. Oke ya, manusia kan masih ini ya. Terus kan bayi itu kan akan dipengaruhi oleh DNA, lingkungan dan juga ininya. Kakak goyang-goyang. Kaki aku goyang-goyang di bawah. Nah, Nggak peduli dia. iya, ayah, kayak gitu aku memang. Semakin jelas bahwa kepribadian manusia tidaklah kosong. Sebagaimana ada orang yang tinggi dan pendek, ada juga yang mancung dan pesek. Kepribadian manusia pun sampai batas tertentu merupakan bawaan lahir. Jadi kalau ada orang yang kayaknya antusias dan terlalu ambisius, itu kayaknya bawaan. Kayak Fauza itu pernah baca Kak, kayak jiwa pantang menyerah itu diturunkan dari ayah. Iya. Kecerdasan diturunkan dari ibu. Jadi kalau misalnya ada orang Iya, yang itu sering juga memiliki, baca kayak iya, nah, berarti itu ada bawaan gitu. Jadi kalau kalian mau anak kalian begini, ya kalian lihat calon istrinya gimana, calon suaminya gimana, gitu. Jangan cari yang malas. Nanti anaknya ikutan malas. Ya cari juga itu laki-laki yang tegas ya weh. Yang tegas. Nih, jadi kalau kalian mau baca lebih lanjut tentang kepribadian dan kayak malas itu kok bisa ya aku malas dan Iya. itu gimana cara mengatasinya, Ini bisa kalian bisa baca Google. recommended ya, nanti kita yang lagi di Gramet, buku anti malas dan suka menunda. Nah, berarti selain faktor lingkungan dan mungkin faktor motivasi yang kurang dari dalam diri seseorang, Iya, benar. ternyata malas juga menjadi bawaan. Terima kasih loh Kak. Iya, Ini seru. Tahu, aku baca buku ini gara-gara kemarin lihat storynya si Pipi. Jadi aku pengen satu hari tuh aku Story keluar yang mana? bermanfaat. Kemarin yang Story yang mana? Pipi di Gramet baca buku tentang Mengenal diri. mengenal diri Ya, sendiri. ya, ya. Nah, jadi aku gini, aku keluar Habis satu itu harian. tetap kakak keluar ke Gramet juga. Aku pas lagi keluar, jadi pas aku lagi keluar aku gini, aku mau jadi orang yang bermanfaat satu hari. Walaupun misalnya aku melalak atau gimana, pokoknya aku mau jadi orang yang bermanfaat satu Ya, hari. jadi Udah. melalaknya berfaedah gitu. Iya, Ini kita berfaedah. memang sambil nongkrong. Tapi kita juga talking Sambil, about iya. books gitu ya. Kayak banyak Nongki, gitu ya. jadi Berarti memang nambah-nambah pengaruh ilmu. kakak. Iya, Iya. Misalkan ketemu dia ya Allah. Jadi suka Kalau baca kalau buku. kalau kakaknya aku termotivasi sering bahas soal ya kan. Bahas soal matematika ya, Ya. angka-angkaan gitu ya. Sama kedewasaan ya kan. Nah, Dewasa. kita tahu lah kakak dia dewasa kali, awalnya masih bocah ya kan. Pasti frekuensi sama dia kan. Jadi ikut suka baca buku jadi abis ini kita mau ke Gramet lagi, kita akan cek buku-buku terbaru yang akan di review. Dan guys mungkin Stay itu aja. tune, Iya, stay ada mau bilang lagi penutupan? Nggak ada sih intinya ya. cari Next project teman kita gimana? cari teman yang bermanfaat dan berfaedah. Jadi mempengaruhi kita untuk menjadi lebih baik. Itu bisa mempengaruhi kebiasaan kita yang awalnya buruk bisa jadi baik Ya, karena jadi dia bisa termotivasi ya lingkungan ya. Oke. Jadi jangan lupa nanti video selanjutnya kita akan bahas buku lagi guys sama teman aku yang lain. Kayak kami ada Oke. series gitu. Wow, it's magic. Iya, pokoknya kakak nanti nonton nanti ya. nonton ya. Pakai bahasa Indonesia sih di selanjutnya ya. Iya. Oke guys, thank you for watching. Bye. you. Bye. Tutup pakai bahasa Inggris.
aja. Okay guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye. Don't forget to like, comment, and subscribe channelnya Fauza ya. Okay. Assalamualaikum. Bye.